Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 melalui Rasul Petrus mengatakan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Kiranya kita memilih yang terbaik. Ini tadi yang terakhir ini dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, dan jangan tidak lupa pula kekuatan doa dan kekuatan iman selalu menyertai kita, sehingga perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin banyak masalah, kesulitan, tapi kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga keputusan iman kami adalah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Samuel 1 ayat 10 sampai dengan 11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tema adalah keputusan iman. Ini keputusan iman dari yang bernama Hana, yang senantiasa ketika datang ke bait Allah bersama dengan istri, suami dan pasangan yang lain dari Elkana, dia sangat tersakiti karena Penina sudah terlebih dahulu memiliki keturunan, dan karena itu dia merasa bangga memiliki anak, merasa bangga memiliki seorang yang bisa dia buat menyakiti hati anak. Dan Alkitab mengatakan dia mengambil keputusan yang pertama. Apa yang diambil? Yang pertama, dengan hati pedih dan menangis, Hana berdoa kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat Allah sangat menghargai orang yang berdoa dengan air mata. Dan Tuhan tidak akan pernah membuang air mata kita. Dia akan taruh di dalam kirbat kita, di dalam kirbatnya Tuhan. Saya tidak tahu kapan kita terakhir menangis di hadapan Tuhan. Tetapi sebenarnya ketika kita mau menangis di hadapan Allah, itu akan mempermudah hidup kita, mempermudah keadaan kita. Karena apa? Tuhan akan menjawab dengan jelas segala hal yang dilakukan. Satu contoh, orang yang menangis di hadapan Tuhan, yaitu Raja Hizkia.
di mana Hizkia begitu luar biasa, yang betul-betul hidup taat, hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjauhkan segala penyembahan berhala. Tapi Tuhan vonis dia dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima, dia harus mati dan tidak akan tersembuhkan lagi dari sakit penyakitnya. Lalu dia berdoa dan menangis di hadapan Allah. Belum lagi Hizkia sampai pulang, masih di tengah pelataran bait, di tengah pelataran kerajaan, dan dia pada akhirnya diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali kepada Hizkia dan mengatakan bahwa Tuhan memperpanjang usianya, bahkan meluputkan dia dari tangan Raja Asyur. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Apapun masalah kehidupan kita, ketika kita datang dengan apa yang dicontohkan oleh Hana maupun oleh Hizkia, tetapi saya mau menyoroti tentang Hana ini yang begitu menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan, sehingga Imam Eli menganggap dia seorang dursila, pemabuk dan lain sebagainya. Karena orang tetapi Hana bukan mabuk, tetapi dia sedang menyatakan isi hatinya, kesengsaraannya di hadapan Tuhan. Dia telah mengambil keputusan untuk berdoa dengan tangisan di hadapan Allah, dengan terseduh-seduh di hadapan Allah, dengan dari hati yang hancur. Alkitab katakan tidak dipandang hina oleh Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah ialah, yang kedua, bernasar kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 tadi kita sudah baca, bernasar kepada Tuhan. Dia berjanji kepada Tuhan dengan alasan kalau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara dia, sengsara si Hana, mengingat kepada dia yang selalu disakiti. Kadang sedih, kadang nangis ya. Lalu kemudian tidak melupakan dia sebagai seorang wanita yang seharusnya melahirkan setelah dia memiliki suami. Tapi pada kenyataan begitu lama dia harus mengalami penderitaan batin. Belum lagi dari Penina, belum lagi dari orang-orang sebangsanya. Begitu membuat penderitaan, kesengsaraan yang sangat panjang bagi dia pada waktu itu. Tetapi ini perkataannya, kalau engkau memperhatikan, mengingat dan tidak melupakan hambamu, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ketika kita dijawab oleh Tuhan, apakah kita mempersembahkan, atau ketika pergumulan kita dijawab oleh Tuhan, apakah kita mempersembahkan itu kepada Tuhan? Misalnya kalau Tuhan tolong kita dari kebangkrutan, lalu Tuhan tolong kita dari kebangkrutan, apakah kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan? Atau justru sebaliknya, ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, apakah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Atau kita pakai untuk kesombongan seperti yang dilakukan oleh Penina? Baginya anaknya sesuatu yang hal yang perlu dibanggakan, dibesar-besarkan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi untuk menyakiti hati Tuhan dan sesamanya. Dan penting kita bernasar kepada Tuhan dan bayar nasar itu. Kalau sudah dijawab oleh Tuhan, dan Hana telah mengambil keputusan untuk bernasar kepada Tuhan, dan kalau Tuhan berikan kepada dia seorang anak, maka dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjawab nasarmu, apa yang kau lakukan kepada Tuhan? Apakah engkau mempermuliakan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan? Apakah engkau pakai untuk kebesaran Tuhan atau kebesaranmu? Ataukah engkau pakai untuk kehormatan Tuhan atau kehormatanmu? Atau kau pakai untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaanmu sendiri? Tapi Hana telah berikhtiar sebelum Tuhan menjawab.
Dan pada akhirnya kita tahu bahwa bagaimana Tuhan mengingat setelah jeritan itu. Ada percakapan ayat yang ke-17 dari 16 dulu. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Wow. Dan kemudian ayat yang ke-19, keesokan harinya bangunlah mereka dan pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum itu terjadi, yang ketiga yang harus diambil keputusan oleh Hana. Sebelum terjadi semuanya, jawaban doa tadi yang saya bacakan tadi, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan Tuhan. Senantiasa kita harus berkata, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan. Tidak mudah memperkatakan ini setiap hari, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan, perhatian-Mu, kasih-Mu dan lain sebagainya. Bukan berarti kita mau berpusat kepada diri kita, belas kasihan kepada diri kita, tidak. Karena memang penting Tuhan menaruh belas kasihannya kepada kita di dalam hidup ini. Dan itu dilakukan oleh Hana. Dan ketika Hana mendapatkan belas kasihan Allah dengan Tuhan menjawab, apa yang dilakukannya? Saya bacakan dulu 1 Samuel 2:20-21. Demikian bunyi firman Allah. Lalu Elia memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel muda di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan Hana tidak melupakan nasarnya di hadapan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan dalam hidupnya. Ketika belas kasihan dia terima, dia betul mempersembahkan, dan Alkitab mengatakan dia memperoleh belas kasihan, kemurahan Tuhan dari Tuhan lagi, yaitu dikatakan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Haleluya. Jadi kalau kita telah mengambil keputusan iman di hadapan Tuhan, Tuhan sangat menghargai seperti yang dilakukan oleh Hana. Dan saya berharap kita tidak akan pernah lepas dari doa ini untuk mencucurkan air mata. Memang tidak mudah. Bisakah kita mencucurkan air mata setiap hari atau setiap malam? Saya pikir sangatlah sulit. Tetapi saya yakin dan percaya kita bisa melakukannya ketika kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh. Siapa yang tahu tangisan kita, jeritan kita, pergumulan kita. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan menolong. Kadangkala kita sebagai manusia, kita ingin melihat kekuatan manusia yang lain, pertolongan manusia yang lain, dan kita melupakan Tuhan. Kita kehilangan fokus kepada Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Dan ambil keputusan iman di dalam hidupmu untuk berdoa dengan tangisan di hadapan Allah. Untuk ketika engkau mungkin harus bernasarlah. Dan saya dan nasar seumur hidup mungkin yang mau saya katakan kepada kita.
1000 ucapan terima kasih kepada Tuhan dan 10 pujianku kepada Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Apakah saya nggak pernah gagal? Ya tentu. Tetapi itu mengingatkan saya selalu untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk mengingat segala apa yang saya katakan kepada Tuhan. Dan semoga Tuhan terus akan memberikan kekuatan iman kepada saya dalam hal ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus mengikuti kehidupan kita, dan biarkan belas kasihan Tuhan mengikuti langkah-langkah hidup kita. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kesulitan, bahkan hal yang tidak mungkin dapat kami raih. Tetapi melalui Hana ini Tuhan, kami bisa melihat bagaimana meruntuhkan hati Tuhan, bagaimana mendapatkan perhatian Tuhan, belas kasihan Tuhan, sampai yang dibutuhkan oleh Hana Engkau berikan, bahkan Engkau berikan lebih Bapa di surga, berlimpah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menikmati hasil keputusan iman kami ketika kami melakukan hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Biarkan kami terus menikmati kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitmu, ingat bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Pertanyaan saya, adakah keputusan iman telah kau ambil bahwa Tuhan mampu menolong engkau? Kalau engkau orang yang sudah mengambil keputusan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus, sembuhlah engkau oleh kuasanya, sembuhlah engkau, be healed in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan hidup, ambil keputusan iman. Mungkin sedikit engkau mengubah apa yang dilakukan oleh, mungkin menangis di hadapan Tuhan, bernasar itu juga boleh, dan memohon terus belas kasihan Tuhan, atau engkau tambah apa-apalah. Setiap kita memiliki pergumulan yang berbeda, tetapi jawaban selalu datang dari Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kami percaya penyelesaian pertolongan datangnya dari Tuhan, dan Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka dan menyatakan seluruh kekuatan dan kemahakuasaan-Mu untuk menolong mereka Bapa di surga, sehingga apa yang mereka pergumulkan, mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap.